Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Kita sebentar lagi memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Di sini kita harus berpikir, merenung untuk pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Sudah 78 tahun negara ini diproklamasikan kemerdekaannya. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Apa cukup cuma dengan mengibarkan bendera merah putih? Apa cukup dari dulu mulai biyen sampai saiki iku ya wis ngono-ngono acaranya? Tidak apa-apa, orang mau seneng-seneng itu boleh. Malah harus, kalau dapat fadlnya Allah, rahmatnya Allah, rayakan. Tidak apa-apa merayakan Agustus. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita itu disuruh bahagia sama Allah kalau diberikan anugerah dan rahmat, kenikmatan. Kemerdekaan adalah anugerah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Perjuangan pahlawan itu wasilah dan perantara. Hakikatnya itu adalah dengan anugerah dan rahmat Allah Ta'ala, sebagaimana itu tertulis dalam undang-undang kita. Nah, masalahnya bagaimana cara kita bersyukur? Orang syukur itu kan hakikatnya ya, pertama memang orang syukur itu dengan lisan ya, bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukraha. Seseorang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, cuma mengucapkan alhamdulillah saja itu dianggap sudah melaksanakan syukur kepada Allah Ta'ala. Mengucapkan alhamdulillah, ya Allah kami diberi negara merdeka, alhamdulillah ala ni'matil istiqlal, alhamdulillah ala ni'matil hurriyah, alhamdulillah atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bisa alhamdulillah, itu sudah dianggap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu syukur dengan lisan, dan kita dapat pahala itu karena tidak sembarang orang bisa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahnya kita itu sudah nikmat dari Allah yang perlu disyukuri juga. Yang kedua, syukur itu bil janan, dengan hati, i'tiqad, meyakini wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Memang ini berkat jasa pahlawan kita yang berperang dulu, tapi ini semua hakikatnya yang memberi adalah Allah. Mau berjuang kayak apa, kalau Allah tidak ngasih kemerdekaan ya tidak bakal merdeka. Karena kita berjuang, berikhtiar dibarengi dengan anugerah Allah. Tidak ada satupun nikmat yang kalian terima kecuali pasti dari Allah. Itu syukur. Harus kita pasang dalam i'tiqad kita. Semua nikmat yang saya terima, nikmat apapun itu, yang kecil, yang besar, semuanya berasal dari Allah. Lain-lainnya itu hanyalah perantara untuk mendapatkan nikmat yang langsung dari Allah. Baru yang ketiga adalah bersyukur dengan arkan. Al-arkan ay al-af'al al-jawarih. Bersyukur dengan gerakan anggota tubuh kita. Bersyukur dengan gerakan anggota tubuh kita. Maksudnya apa? Adalah sarfuha fil amali li ta'atillah wal isti'anatu biha ala maradihi, yaitu menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah dan dijadikan perantara membantu kita untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Itu namanya syukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit yang bisa bersyukur dengan benar kepada Allah Ta'ala itu.
Lah ini dikasih negara merdeka sama Allah sudah 78 tahun. Korupsi ini malah jadi. Malah tambah tidak ada lagi budaya malu. Indonesia ini kurang subur ya opo, tapi dirusak-rusak dewe. Zaman mau nandur apa saja di Indonesia ini cukul, pari ditandur cukul, jagung sawur notok cukul, wis sembarang cukul. Buah-buahan apa sing gak ono di Indonesia sampai dikirim-kirim nang luar negeri. Kurang sugih ya apa Indonesia, kurang makmur ya apa. Tapi kalau kita terus-terusan tidak pandai bersyukur, dikei negara merdeka, judine malah tambah merdeka. Sekarang ada baru judi slot. Judi apa? Judi slot. Dikasih negara merdeka, korupsinya semakin merdeka. Dikasih negara merdeka, khianatnya semakin merdeka. Dikasih negara merdeka, LGBT-nya makin merdeka. Dikasih negara merdeka, prostitusinya makin merdeka, makin merajalela, perjudiannya makin merajalela. Maka jangan-jangan nanti kita akan bernasib seperti negeri Sabah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan Allah itu merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa kecuali mereka sendiri yang merubah nasib mereka itu sendiri. Indonesia, kita doakan mudah-mudahan mereka yang diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala diberi hidayah. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang di situ mendukung kemungkaran dan kemaksiatan. Walaupun kita tahu Indonesia ini duduk negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara kafir. Indonesia bukan negara Islam, tapi juga bukan negaranya setan. Jadi kita bukan kepingin dirubah merah putih, enggak. Ya tetap merah putih. Cuma tolong jangan cuma dikibarkan tok merah putihmu. Lek waya Agustus kibarkan isin merah putih nih, diisi dengan syukuran, diisi dengan barian, diisi dengan istighatsah, diisi dengan berdoa kepada Allah, diisi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi itu cara kita mensyukuri kemerdekaan supaya tetap terjaga. Terakhir saya kasih gambaran, panjenengan gambarannya orang syukur itu. Kalau suatu saat saya ketemu sama orang, suatu saat saya ketemu sama orang itu kemudian minta hadiah kepada saya. Ketok aku nggawe surban terus njaluk surban. Beb, kula napa panjenengan paringi hadiah surban. Minta hadiah surban, tapi ya jangan ditiru loh ini. Ini contoh. Saya kasih surban. Oh iya. Mari ngono, mari tak kei surban pas ketemu Jumatan nang masjid, tak goleki wong sing tak kei surban iku mau. Ternyata surban sing tak kekno gak digawe. Aku batin, loh, njaluk surban kok ndak digawe.
Wong pikiranku tak kei surban cek digawe salat, cek digawe Jumatan, digawe nang majelis taklim. Ternyata gak digawe. Saya penasaran, tak parani nang omahe. Saya bertamu ke rumahnya. Begitu masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dipinarakan masuk, saya duduk di rumahnya, kate disuguhi wedang, di depan saya ada meja, ternyata taplaknya surban sing tak kei. Tak kei surban digawe taplak. Kira-kira lek sampean koyok ngono, pegel napa ndak? Gregeten napa ndak? Mungkin wis sampean seplok, sampean tempiling. Kurang ngajar, tak kei serban dadak digawe taplak. Imma surbane sampean tarik kembali atau sampean mengancam kon mane-mane njaluk awas kon ndak tak kei kon surban. Betul ndak? Ini gambaran orang yang tidak bersyukur, tapi ini orang zalim. Kenapa? Karena wad'u syai' fi ghairi mahallih, menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, itu zulmun. Kemudian ada orang lain, saya ketemu orang lain lagi minta surban ke saya juga. Saya belum dikasih surban, saya kasih surban juga. Saya tunggu, ternyata Masya Allah saya ketemu Jumatan dipakai. Seneng saya, alhamdulillah, iku surban sing tak kei digawe sholat, aku melok oleh ganjarane. Begitu malam Ahad di sini ikut ngaji pakai surban yang saya kasih, seneng saya. Wah, alhamdulillah digawe, berarti manfaat surban sing tak kekno. Itu orang nanti ketemu saya durung jaluk maneh tak kei maneh. Iki ono kupluk nang aku ndak sedeng bek kon gelem. Tak tambahi. Ketemu maneh aku ono BHS kakean sarung BHS ku. Wis iki kon tak kei si jingkas. Iki BHS sing songket. Sing larang. Tak kei sembarang, Pak. Itu gambarannya orang syukur. Belum minta saya kasih lagi, saya kasih lagi. Jadi itulah cara kita mensyukuri. Mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo isi negara ini dengan kebaikan-kebaikan, supaya negara ini tetap dijaga oleh Allah Ta'ala. Sama seperti Sabak tadi, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.